Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan subuh yang mulia ini sama-sama coba kita perhatikan, kita simak, kemudian nantinya sama-sama kita ambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah menyampaikan kepada kita akan sebuah keadaan nanti pada hari kiamat, yaitu keadaan mengenai mereka yang berbadan gemuk. Mereka adalah orang-orang yang berpostur besar, gemuk, di mana dalam hadis tersebut Rasulullah memberitahukan kepada kita, innahu la ya'tir rajulul 'azimu as-saminu yaumal qiyamah la yazinu 'inda Allahi janaha ba'udah wa qala fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Sungguh akan didatangkan pada hari kiamat seseorang laki-laki ataupun seseorang yang memiliki kedudukan di dunia. Sungguh akan didatangkan pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat kelak, seseorang yang memiliki kedudukan di dunia. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kuasa di dunia. Mereka adalah tokoh-tokoh di tengah-tengah kaum mereka. Mereka adalah para penguasa, para pejabat, ya, orang-orang yang dipandang mulia. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah kaum mereka. Kemudian Rasulullah menyifati mereka, postur mereka itu adalah berbadan gemuk. Jadi innahu la ya'tir rajulu al-'azimu as-saminu. Al-'azim di sini ya ditujukan kepada mereka yang memiliki kedudukan di dunia. Mereka adalah tokoh, mereka para penguasa, mereka kaum-kaum yang dianggap ya memiliki derajat di tengah-tengah kaumnya sendiri. As-saminu, orang yang berbadan gemuk. Apa maksud orang berbadan? Yang dimaksud dengan orang berbadan gemuk di sini, gemuk ini adalah kiasan bagi mereka yang memiliki banyak harta. Jadi al-'azimu lebih kepada kekuasaan, orang yang memiliki kuasa. Al-'azimu lebih kepada orang yang memiliki kedudukan. Sedangkan as-saminu, orang yang gemuk. Gemuk di sini yang dimaksud adalah orang yang memiliki banyak harta. Yang mana kebutuhan hari-hari itu yang dia inginkan bisa didapatkan dengan mudah. Kalau ingin makan dan minum, dia bisa membelinya dengan mudah karena dia memiliki banyak kekayaan, dia memiliki banyak harta, ya. Ini dikenal dengan as-saminu. Sekali lagi, as-saminu itulah kiasan untuk mereka yang memiliki banyak harta di dunia. Nah, nanti orang-orang ini, si al-'azimu dan as-saminu ini, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ditimbang. La yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Namun timbangannya di sisi Allah tidaklah lebih berat dari sayap nyamuk. Sama-sama kita perhatikan, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Rasulullah mengatakan tidak lebih berat dari nyamuk itu sendiri, itu pun sudah sangat cukup dikatakan ringan seekor nyamuk. Namun bahkan lebih hina dari itu. Rasulullah menyifati, ya pasti ini pemberitaan yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa nanti akan ada segolongan manusia pada hari kiamat yang ketika ditimbang di yaumil mizan, mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan, mereka adalah tokoh-tokoh kaum, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki kekayaan harta di dunia, ya. Dimana ketika ditimbang mereka-mereka ini, Rasulullah mengatakan apa? Mereka itu tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Saya sampaikan tadi apa? Seandainya disampaikan tidak lebih berat daripada nyamuk, itu juga sangat masuk akal bagi kita bahwa nyamuk itu adalah binatang yang sangat
ringan. Namun untuk menjadi bentuk penghinaan kepada mereka yang ketika di dunia mereka adalah memiliki kekuasaan, yang ketika di dunia mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan dan mereka memiliki harta kekayaan dunia, namun tidak beramal soleh, itu maksudnya mereka adalah bukan orang-orang yang bertakwa kepada Allah semasa hidup di dunia. Mereka memang penguasa, mereka memang kaya, tapi mereka tidak jadikan kekuasaan dan kekayaan mereka itu untuk tunduk patuh, mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang seperti ini dihinakan pada hari kiamat ketika ditimbang. Amalan mereka itu tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Berarti seandainya nyamuk juga diumpamakan dalam hadis ini, itu pun sudah dikatakan cukup ringan. Apalagi Rasulullah mengumpamakan mereka itu, timbangan amal mereka itu tidak lebih berat daripada sayapnya seekor nyamuk. Berarti sangat ringan. Dan inilah bentuk penghinaan bagi mereka. Perendahan kepada mereka. Allah merendahkan mereka serendah-rendahnya pada hari kiamat. Walaupun di dunia mereka memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah kaumnya. Mereka adalah orang yang dipandang karena dia penguasa, karena dia adalah pejabat, karena mereka adalah para pemimpin. Mereka tokoh. Mereka punya banyak harta. Namun di mata Allah nanti pada hari kiamat ketika ditimbang, ini orang nggak ada apa-apanya. Bahkan amalan mereka ketika ditimbang lebih ringan daripada sayap seekor nyamuk, bukan nyamuknya. Coba. Maka saudara mati Allah Subhanahu wa taala, di sini bisa kita ambil pelajaran apa? Pada hari kiamat kelak Allah ketika menimbang amal seorang hamba ataupun ketika menghisap seorang hamba, itu tidak dihisap bagaimana dengan rupanya, postur tubuhnya. Allah tidak melihat pada seorang hamba itu bagaimana wajahnya, tubuhnya bagaimana, wajahnya, kulitnya, apakah dia hitam ataupun putih. Itu bukan persoalan sama Allah. Apakah dia kurus ataupun dia gemuk, ganteng, cantik, itu bukan menjadi persoalan sama Allah nanti pada hari kiamat. Yang menjadi hisab di sisi Allah nanti pada setiap hamba adalah amalnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah-wajah kalian. Sesungguhnya Allah itu tidak memandang bagaimana postur fisik tubuh kalian, tetapi yang Allah pandang, yang Allah ingin perhatikan, yang Allah ingin hisab nanti pada hari kiamat pada setiap hamba adalah bagaimana dengan keadaan hati dan amal mereka. Apakah mereka semasa hidup dunia memperbanyak amal soleh? Apakah di dunia mereka hari-hari adalah hari-hari dalam peningkatan iman dan takwa kepada Allah? Ini yang menjadi persoalan saudaraku. Nah, setelah Rasulullah mengatakan sungguh akan didatangkan pada hari kiamat seseorang yang memiliki kedudukan di dunia dan gemuk badannya, maksudnya apa? Orang yang banyak memiliki harta, namun timbangannya di sisi Allah tidaklah lebih berat dari sayap seekor nyamuk. Beliau lalu membaca ayat Quran, melanjutkan sabdanya, yaitu surah Al-Kahfi ayat 105, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka kami tidak akan memenuhi timbangan mereka pada hari kiamat. Maksudnya apa? Allah ketika menimbang mereka itu dengan timbangan amalan-amalan mereka semasa hidup dunia, tidak terpenuhi amal soleh timbangan mereka itu. Yang terpenuhi malah timbangan di timbangan amal buruk. Maka saudaraku, jangan termasuk kita, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari menjadi orang gemuk di akhirat, tapi ketika ditimbang ternyata amalan kita hanya sekedar bahkan lebih ringan daripada sayap seekor nyamuk. Bukan nyamuknya, sekali lagi, sayapnya lebih ringan. Kita memiliki kedudukan, kita memiliki kekuasaan, kita memiliki harta kekayaan, namun harta kekayaan tersebut, kedudukan yang pernah Allah berikan, yang pernah Allah amanahkan kepada kita di dunia, tidak membuat kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat nanti orang ini di dunia mungkin dia orang yang dipandang, tapi di akhirat kelak nanti orang yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan semasa hidup di dunia hari-hari adalah bagaimana kita mengisi diri dengan iman dan takwa. Jangan fokus dengan kehidupan dunia. Jangan kita gila. Jangan kita
isi dunia ini ya dengan hanya memperbanyak harta kekayaan, namun kita tidak memperbanyak ya kekayaan amal kita. Banyak orang hari ini memperkaya harta, tidak memperkaya amal. Padahal nanti akan dihisab lah yang kaya amal. Coba kita perhatikan ya, sering kami berikan umpama, itu 1 galon air ya, 1 galon ya, dengan 1 botol madu, mana lebih besar nilainya? Kalau kita lihat dari segi bentuk ya, bentuk tempat wadah yang dijadikan tempat untuk dimasukkan air dan di tempat yang dimasukkan madu itu lebih kecil wadah madu, botolnya kecil, sedangkan galon besar, namun harganya Rp5.000 lebih kurang lebih. 1 botol madu yang kecil berapa harganya? Ada yang 50.000, ada yang 100.000. Yang menjadi beda nilai ataupun harga dari 2 wadah ini apa? Isi wadah tersebut, isinya. Betul ya? Isinya. Maka jangan bangga dengan kita mungkin di dunia Allah titipkan amanah kekuasaan. Jangan kita berbangga diri bahwa kita sudah menjadi orang yang dipandang di tengah-tengah kaum karena kita tokoh kaum mungkin. Jangan bangga dulu. Kita pun jangan ya sampai berbangga diri ketika Allah berikan banyak titipan harta kepada kita. Hari ini butuh, hari itu bisa kita dapatkan kebutuhan kita karena kita banyak memiliki uang. Ingin makan ini kita bisa, ingin makan itu kita bisa beli. Kita ingin beli minuman ini, kita bisa beli minuman tersebut karena saking banyaknya uang kita. Jangan bangga dulu. Jangan hilang kesadaran diri saudaraku. Jangan tidak sadar diri saudaraku. Kita hari ini memang azim. Kita mungkin hari ini memang samin, gemuk, banyak harta. Namun ingat, ketika kekuasaan dan harta kekayaan yang kita miliki tidak membuat kita menjadi hamba yang taat tunduk patuh kepada perintah Allah dengan memperbanyak amal-amalan soleh semasa hidup dunia, nanti di hari akhirat jangan sampai kita menjadi orang yang lebih ringan daripada sayap seekor nyamuk timbangan amal baik kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ya ada manfaatnya. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.